Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Alfala dengan NIM saya 170545410668. Saya adalah mahasiswa teknik elektro dengan konsentrasi power di Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan sebuah GA yaitu algoritma pada komputasi cerdas pada sistem transistor. Video ini adalah salah satu syarat dalam mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah komputasi cerdas pada sistem tenaga listrik yang dibimbing oleh Insinyur Imade Mataram, MD, MT. Pada simulasi ini, saya akan menggunakan jurnal penerapan algoritma genetika untuk optimasi transfer daya yang dibuat oleh Mutmainah dan Melania Suweni Muntini dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA dari Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya. Oke, baik. Kita langsung masuk pada topik pembahasan yang akan dibahas pada video simulasi berikut ini. Dapat kita lihat bahwa ada 4 bagian yang akan dibahas pada video ini, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, kedua teori penunjang, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan. Nah, pada bab pertama ini mengenai pendahuluan. Jadi, sensor merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Sensor yang sering ditemui di pasaran kebanyakan belum dapat langsung digunakan, sehingga harus dirangkai dengan komponen-komponen elektronik yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah seperti pengkondisi sinyal, microcontroller, dan display sebagai tampilan hasil sensing. Pada sistem sensor, pemilihan pengkondisi sinyal sangat penting karena menentukan efektivitas transfer daya yang terjadi antara sensor dan pengkondisi sinyal. Transfer daya optimum akan terjadi pada saat resistansi sensor RS sama dengan resistansi beban RL. Pemilihan nilai resistansi beban RL harus dilakukan secara cermat karena di samping dayanya harus maksimum, tegangan yang keluar dari pengkondisi sinyal juga harus dapat dibaca oleh microcontroller. Upaya untuk mengoptimalkan transfer daya perlu dilakukan dengan batasan resistansi beban RL yang terdapat pada sistem sensor. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan linier. Metode optimasi ini bekerja secara deterministik. Salah satu metode optimasi yang sedang dikembangkan adalah algoritma genetik. Algoritma genetik adalah suatu model rekayasa hasil evolusi tiruan yang diilhami oleh perkembangan teknik pembiakan genetik secara alamiah untuk dapat menangani penyelesaian berbagai masalah pelancaran. Algoritma genetik sangat baik diterapkan untuk masalah optimasi dan dapat digunakan untuk mencari pemecahan optimum suatu fungsi multivariabel. Next. Nah, pada bab 2 ini mengenai teori penunjang. Yang pertama itu terdapat pengkondisian sinyal sistem sensor, yang dimana pengkondisi sinyal adalah rangkaian elektronik yang dapat digunakan untuk mendapatkan parameter fisik dan kemudian
kemudian diubah menjadi sinyal keluaran yang diperlukan. Secara umum, tugas pengondisi sinyal adalah penguatan, amplification, penyaringan, filter, dan linearisasi. Tipe yang spesifik dari pengondisi sinyal tergantung pada tipe dari sumber masukan yang digunakan dan karakteristik sinyal keluaran yang dihasilkan. Tipe pengondisi sinyal yang sering digunakan adalah inverting dan non-inverting. Inverting digunakan untuk menguatkan tegangan pada masukan serta membalik hasil penguat tersebut. Jadi, keluaran dari rangkaian ini selalu memiliki polaritas yang berlawanan dengan sinyal masukannya. Non-inverting digunakan untuk menguatkan tegangan tanpa membalik hasil penguatannya. Jadi, keluaran dari rangkaiannya sepasang. Next. Nah, yang kedua itu terdapat algoritma genetik. Jadi, algoritma genetik muncul diinspirasi oleh teori-teori dalam ilmu biologi. Sehingga banyak istilah dan konsep biologi yang digunakan dalam algoritma genetik. Sesuai dengan namanya. Proses yang terjadi dalam algoritma genetik sama dengan yang terjadi pada evolusi biologi. Menurut D.E. Goldberg tahun 1989. Algoritma genetik adalah suatu algoritma pencarian, yaitu searching, yang didasarkan pada mekanisme seleksi alam. Tujuannya untuk menentukan struktur-struktur yang disebut dengan individu berkualitas tinggi dalam suatu domain yang disebut populasi untuk mendapatkan solusi terbaik suatu persoalan. Komponen-komponen dalam algoritma genetik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pengkodean. Dalam pengkodean ini terdapat 3 cara yang paling umum digunakan untuk pengkodean, yaitu pertama, binary encoding. Untuk pengkodean binary encoding, setiap gen diberi nilai 0 atau 1. Yang kedua, real number. Pada pengkodean real number, nilai gen berada dalam inverter 0, R, dengan R adalah bilangan real positif dan biasanya R sama dengan 1. Yang ketiga, discrete decimal decoding. Setiap gen bernilai salah satu bilangan bulat dalam interval 0,9. B. Fungsi fitness. Jadi, fungsi fitness ini bermanfaat untuk mengevaluasi kandidat solusi sistem yang dimodelkan. Pada evolusi alam, individu yang memiliki nilai fitness rendah akan mati. Selanjutnya yaitu C, seleksi. Nah, seleksi ini dilakukan untuk menentukan individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk melakukan rekombinasi dan bagaimana offspring yang terbentuk dari individu-individu terpilih tersebut. Dalam algoritma genetik terdapat 2 macam seleksi, yaitu Rowlett dan Rowlett-Well selection dan rank-based fitness. Nah, untuk roda Rowlett digunakan untuk menentukan individu orang tua yang akan dikenai operasi genetik. Sesuai dengan namanya, metode ini menirukan permainan Rowlett-Well dengan masing-masing kromosom menempati potongan lingkaran pada roda Rowlett secara proporsional sesuai dengan nilai fitnessnya. Dan yang kedua, rank-based fitness. Biasanya digunakan untuk menentukan generasi baru setelah proses operasi genetik yang diterapkan dalam individu-individu orang tua, sehingga lahirlah individu-individu baru. Pada metode ini, populasi diurutkan menurut ranking nilai fitness masing-masing individu. Nah,
D itu pindah silang atau disebut crossover. Salah satu komponen penting dalam algoritma genetik adalah crossover atau pindah silang. Crossover ini dilakukan untuk menukar informasi antar kromosom. Selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi adalah komponen dalam algoritma genetika yang bisa memodifikasi satu gen atau lebih dalam kromosom yang sama sehingga dapat menyebabkan terciptanya individu baru. Selanjutnya yaitu elitisme. Pada penyeleksian kromosom dilakukan dengan random, sehingga tidak ada jaminan bahwa suatu individu bernilai fitness tertinggi akan selalu terpilih. Mungkin saja individu tersebut akan rusak, nilai fitnessnya menurun karena proses pindah silang. Untuk menjaga agar individu bernilai fitness tersebut tidak hilang selama evolusi, maka perlu dibuat satu atau beberapa kopinya. Prosedur ini disebut dengan elitisme. Pada bab ketiga ini mengenai pembahasan, yaitu pertama pengondisian sinyal sistem sensor. Yang akan dibahas mengenai pengondisian sinyal yang digunakan pada sensor gas adalah penguat non-inverting. Penguat non-inverting adalah penguat sinyal dengan tegangan keluaran yang sefase dengan sinyal masukan. Sinyal masukan disambungkan ke kaki tak membalik plus dan masukan membalik min dibumikan. Tanda plus dan min pada masukan bukan menunjukkan orientasi tegangan tetapi untuk menunjukkan adanya ketertinggalan fase. Rangkaian penguat non-inverting ditunjukkan oleh gambar berikut. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah rangkaian penguat non-inverting. Nah, tegangan pada masukan membalik sama dengan tegangan masuk sumber Fi yang juga sama dengan tegangan dari sebuah pembagi tegangan antara VO dan ground pada persamaan berikut. Ini dapat kita lihat pada persamaan ini Vout sama dengan R2 plus R1 dibagi R1 kali Vin. Next. Nah, ini berikut ini adalah rangkaian sensor dan pengondisian sinyal ditunjukkan pada gambar ini. Keluaran dari penguat dihubungkan ke microcontroller sehingga terjadi transfer daya dari sistem sensor ke pengondisi sinyal. Optimasi dilakukan untuk memperoleh transfer daya maksimum agar energi yang diterima oleh microcontroller adalah maksimum. Transfer daya akan maksimum jika tahanan dalam RL sama dengan tahanan sensor RS dan P merupakan fungsi RS, maka untuk mencari nilai maksimum P dapat kita lihat pada rumus berikut. Nah, kedua itu algoritma genetik. Optimasi transfer daya dilakukan dengan mempertimbangkan batasan rangkaian pengkondisi sinyal sistem sensor yang berupa resistansi, beban selama proses sensing berlangsung. Algoritma genetika merupakan salah satu metode optimasi probabilistik heuristik yang didasarkan pada evolusi genetik. Untuk menyelesaikan berbagai macam masalah optimasi melalui pelacakan diagram alir proses optimasi dengan menggunakan algoritma genetik diperlihatkan pada gambar pada samping ini. Nah, dapat kita lihat ini adalah diagram alir proses optimasi dengan menggunakan algoritma genetik, yaitu dari mulai terus inisialisasi populasinya, lanjut evaluasi fungsi fitness,
Ya, lanjut ke seleksi, terus ke operasi genetik, lanjut lagi ke threshold nilai fitness. Jika ya, lanjut ke best solution. Jika tidak, kembali lagi ke evaluasi fungsi fitness. Nah, yang ketiga yaitu populasi mula-mula. Pada penelitian ini akan dilakukan optimasi transfer daya dengan mempertimbangkan batas pada rangkaian kondisi sinyal sistem sensor yang berupa tegangan sensor dan resistansi beban selama proses sensing berlangsung. Batasan-batasan tersebut adalah dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah batasan-batasan tersebut. Pada penelitian ini, kromosom yang dibentuk adalah tegangan sensor VRS dan tahanan dalam RL. Pengkodean dilakukan dengan bilangan real yang dibangkitkan secara random berdasarkan batasan-batasannya. Nah, untuk yang keempat yaitu penentuan fungsi fitness. Jadi fungsi fitness ini berfungsi untuk mengevaluasi setiap individu dalam suatu populasi. Fungsi fitnessnya adalah bagi rumus ini. A bernilai 1 yang berfungsi untuk menghindari terjadinya pembagian terhadap 0 oleh fungsi fitness. Untuk standar deviasi yang kecil, maka fungsi fitness akan mendekati 1. Makin tinggi nilai fitnessnya, makin besar juga peluang untuk mendapatkan set solusi tersebut untuk dipilih menjadi nilai transfer daya optimum. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Jadi, proses seleksi dengan menggunakan metode Rowlett-Weil harus terlebih dahulu mencari probabilitas akumulatif dari probabilitas seleksinya. Seperti pada rumus ini, setelah dihitung nilai kumulatif probabilitas, maka proses seleksi menggunakan metode ini dapat dilakukan. Prosesnya adalah dengan membangkitkan bilangan acak RI dalam ruang 0 sampai 1 sesuai induk akan dipilih sebagian orang tua jika memenuhi persyaratan. Syaratnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu operasi genetik. Dalam algoritma genetik ada dua macam operator genetik, yaitu crossover dan mutasi. Kedua operator genetik ini bekerja pada probabilitas tertentu, yaitu probabilitas crossover PC dan probabilitas mutasi PM. Sehingga dalam suatu populasi tidak semua individu mengalami crossover atau mutasi. Tetapi ada juga individu yang dapat mengalami crossover dan mutasi. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai crossover. Jadi, crossover adalah operasi pindah silang antar kromosom yang dilakukan untuk membentuk individu baru yang lebih baik. Pada kasus ini, PC yang dipilih adalah 0,6. Pada pengkodean secara aritmatik, crossovernya didefinisikan sebagai kombinasi linear dari dua kromosom. Misalkan V1 dalam satuan waktu dan V2 dalam satuan waktu adalah kromosom-kromosom yang terseleksi yang akan di crossoverkan, maka hasil crossovernya adalah sebagai berikut pada gambar ini. Nilai parameter A dapat dipilih suatu konstanta atau suatu variabel yang memiliki ketergantungan terhadap generasi. Nah, untuk mutasi, operator mutasi digunakan untuk melakukan modifikasi satu atau lebih nilai gen dalam kromosom yang sama, atau pergeseran gen dalam suatu kromosom. Pada permasalahan ini, PM yang dipilih adalah 0,2
Operator mutasi dapat dilakukan dengan memilih kromosom yang dimutasi. Di gambar berikut. B adalah parameter yang ditunjukkan tingkat ketergantungan pada iterasi. R bilangan acak, T generasi, T besar generasi maksimum, L batas bawah, UV batas atas. Nah, berikut ini yaitu mengenai penentuan populasi untuk generasi berikutnya. Jadi, setelah semua operasi genetik dilakukan, maka terbentuklah individu-individu baru hasil crossover dan mutasi. Individu-individu yang terkumpul adalah individu-individu dari populasi awal, individu hasil crossover, dan individu hasil mutasi. Padahal yang akan dievaluasi adalah individu sejumlah populasi awal, sehingga perlu dilakukan seleksi untuk menentukan individu mana yang akan dievaluasi. Seleksi yang digunakan adalah seleksi ranking. Seleksi ranking dilakukan memilih individu yang memiliki ranking 1 sampai dengan ranking sejumlah populasi awal. Individu yang memiliki ranking di bawah jumlah populasi awal tidak akan diseleksi atau dihapus. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah, pada pengujian dilakukan pada jumlah populasi 1000, visinya 0,8, PM-nya 0,2, dan dengan generasi maksimal adalah 200 generasi. Fitness yang dicapai adalah 0,9863 dan mulai konvergen pada generasi ke-30 dengan parameter volt adalah 4,73 volt dan R adalah 753,2 ohm. Pada kondisi ini daya yang ditransfer adalah 0,1188 watt. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, simulasinya dapat kita lakukan sebagai berikut. Ya, baik, kita sudah masuk pada MATLAB. Ini adalah function optimasinya, function fitness yang sudah saya buat. Selanjutnya kita lanjutkan langsung ke simulasi dengan cara command window-nya kita tekan Optim Tool. Karena kita menggunakan GA, langsung aja Tar. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat bahwa solvernya yaitu GA Genetic Algorithm. Nah, untuk problem fitness functionnya kita panggil kembali dengan cara add optimasi. Nah, untuk variabelnya 4. Untuk population size itu 1000 dan untuk initial range-nya itu 0 sampai dengan 5. Nah, selection function-nya kita rubah menjadi roulette seperti di sini tadi. Seleksi itu menggunakan pada roda roulette. Oke, lanjut kita ke ini. Untuk reproduction-nya tetap kita menggunakan use default karena sesuai dengan nilai yang ada di jurnal. Untuk mutationnya kita ganti menjadi uniform dengan spesifiknya itu 0,2. Nah, untuk crossovernya kita ganti menjadi 2 point. Oke, terus tetap. Nah, float interval ini kita ganti menjadi 3. Kita centang base individual dan distance. Oke, langsung aja kita start.
Nah, di sini kita dia sudah running. Inilah current base individualnya dan average distance between individualnya. Dengan nilai current iteration yaitu 51. Di sini kita juga dapat melihat final point 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai sebagai berikut. Baik, kita kembali ke PT. Untuk selanjutnya, nah, pada bab keempat ini mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari simulasi tadi, algoritma genetik yang dijalankan untuk melakukan optimasi transfer daya memberikan kesimpulan bahwa pertama, kondisi optimum terjadi pada generasi ke-30 dari 200 generasi. Yang kedua, transfer daya optimum terjadi pada nilai VT volt 3723 volt dengan R adalah 1009,75 ohm. Dan yang ketiga yaitu daya yang ditransfer pada kondisi optimum adalah 0,0548 watt. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya simulasikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya tutup dan alhamdulillah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe.